Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat cerdas, siswa-siswi SMP yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan mempelajari tentang produk kerajinan bahan kertas lembaran. Perhatikan benda yang ibu pegang ini. Menarik bukan? Pasti kalian pun pernah melihatnya sebelumnya, atau kalian memilikinya, atau kalian pun pernah membuatnya. Produk-produk kerajinan di Indonesia beraneka ragam dan memiliki nilai keindahan dan memiliki daya jual yang bagus. Coba kalian terka. Bahan apakah yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan tersebut? Ya, benar. Bahan yang digunakan adalah dari bahan kertas. Sama seperti yang tadi Ibu beri contoh. Walaupun beda jenisnya. Produk kerajinan ini terbuat dari bahan kertas, yaitu kertas koran, kertas karton, kertas kardus, dan kertas jasmin, yang merupakan bahan yang mudah didapat di sekitar kita, dan terkadang sudah tidak terpakai lagi bahan tersebut. Tetapi dapat dimanfaatkan untuk produk kerajinan yang memiliki nilai keindahan dan nilai ekonomis bagi masyarakat setempat. Dan bisa dijual dengan harga yang cukup baik, tergantung jenis produknya dan kualitasnya. Padahal, benda tersebut hanya terbuat dari bahan kertas. Apakah yang dimaksud dengan kertas? Kertas adalah bahan yang tipis yang dihasilkan dengan kompresi serat yang berasal dari pulp. Pulp merupakan serat yang mengandung selulosa dan hemiselulosa yang membentuk sifat dan karakteristik kertas. Sobat cerdas siswa-siswi SMP harus mengetahuinya karena berkaitan dengan produk kerajinan yang akan dibuat. Sehingga penanganan bahan kertas yang akan digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tidak mengalami kesalahan. Dan hasilnya sangat bagus. Sifat dari kertas diantaranya adalah pertama, hidroskopis, yaitu kemampuan suatu zat untuk menyerap molekul air. Oleh sebab itu, ketika membuat benda kerajinan dari kertas, sebaiknya tidak dekat sumber air. Karena jika terkena air akan menjadi basah atau menjadi rusak. Sifat yang kedua adalah kertas umumnya berwarna putih. Sekarang banyak kertas berwarna-warni, sudah melalui proses pewarnaan. Sifat yang ketiga adalah lentur. Artinya, bahan mudah dibentuk atau fleksibel, baik dilipat, digulung, maupun dihancurkan. Sedangkan sifat yang terakhir dari kertas adalah, ya, mudah terbakar. Nah, sobat cerdas, setelah kalian memahami sifat kertas, maka sobat cerdas dapat berkreativitas sesuai dengan sifat dari kertas. Dan sobat cerdas dapat mengantisipasinya agar pembuatan produk kerajinan dari kertas tidak mengalami masalah, baik terkena air atau terbakar. Selanjutnya, jenis kertas yang dapat digunakan untuk pembuatan kerajinan disesuaikan dengan kebutuhannya. Di antaranya adalah pertama, kertas HVS. Umumnya, kertas HVS yang digunakan adalah yang berwarna-warni untuk produk kerajinan kertas. Kedua, kertas marmer atau disebut dengan art paper. Memiliki dua permukaan yang berbeda. Bagian atas berwarna mengkilat dan bagian lainnya berwarna putih. Ketiga adalah kertas jasmin. Memiliki permukaan mengkilat tetapi lebih tebal dari kertas marmer. Sedangkan yang keempat adalah kertas daur ulang yang memiliki permukaan yang agak kasar, daya kekuatan lebih rendah karena tingkat kerapatan kertas lebih rendah. Sedangkan yang kelima adalah kertas tisu. Memiliki daya kekuatan lebih rendah dari kertas daur ulang. Tetapi permukaannya ada yang halus dan ada yang kasar.
Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu kertas koran. Merupakan kertas daur ulang dari hasil percetakan dan memiliki kekuatan yang rendah, tetapi dapat dimanfaatkan dengan baik dan menghasilkan produk kerajinan yang sangat berkualitas. Dalam membuat produk kerajinan, selain bahan dibutuhkan alat. Alat yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan dari bahan kertas diantaranya cutter, lem kertas, kuas, gunting, rancangan, benang, kawat, sesuai dengan jenis kerajinan yang akan dibuat. Contoh produk kerajinan dari berbagai jenis kertas diantaranya adalah pertama, bunga yang terbuat dari kertas HVS berwarna. Kedua, angsa dari kertas marmer. Ketiga, hiasan kupu-kupu dari kertas jasmine. Keempat, rangkaian bunga dari kertas tisu. Kertas tisu yang digunakan bisa tisu pembersih muka atau tisu makan. Kelima, tempat tisu dari kertas daur ulang. Keenam, kamera yang terbuat dari kertas kardus. Kertas kardus juga merupakan dari kertas daur ulang, tetapi memiliki ketebalan. Ketujuh, tas yang terbuat dari kertas koran. Dan masih banyak lagi produk-produk kerajinan yang terbuat dari kertas yang dapat kita temukan sehari-hari di rumah kita atau di tempat yang lain. Setelah bahan dan alat kita ketahui, selanjutnya teknik pembuatan yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan kertas. Perhatikan gerakan pada gambar pertama. Menurut kalian, teknik apakah yang digunakan? Ya, teknik lipat, di mana dalam gerakan terlihat melipat bagian setiap sudut. Kemudian gambar kedua, teknik lebur, di mana kertas dihancurkan dan dibuat seperti bubur. Selanjutnya gambar ketiga, perhatikan gerakannya. Ya, menggulung, merupakan termasuk teknik yang digunakan dalam membuat kerajinan. Terakhir, gambar keempat, terdapat warna kertas yang berbeda dan disambungkan dengan menggunakan teknik sambung antara bahan yang satu dengan bahan yang lain. Selanjutnya adalah contoh produk kerajinan sesuai dengan teknik pembuatannya. Yang pertama adalah produk kerajinan yang dilipat. Perhatikan, cukup menarik bukan? Dengan kertas yang sederhana, dapat dibuat produk kerajinan dengan teknik yang sangat mudah, yaitu dengan cara dilipat. Karena tanpa menggunakan alat yang mahal dan mudah didapatkan. Contoh produk kerajinan berikutnya adalah dengan cara dilebur, yaitu benda tiruan yang menyerupai gunung, gelas, berbagai macam jenis topeng, serta gantungan kunci. Selanjutnya, bagaimana proses dalam meleburkan bahan kertas menjadi bubur? Pada tahap pertama, kertas dipotong kecil, dimasukkan ke dalam wadah dan disiram dengan air hangat. Tambahkan 1 sendok teh garam yang berfungsi untuk menghindari terjadinya pembusukan kertas. Lalu direndam 2 hari. Setelah 2 hari direndam, kertas menjadi lunak dan hancur. Lalu disaring dengan menggunakan saringan yang memiliki pori besar dan diperas sehingga air dan ampas terpisah. Campurkan ampas ke kertas dengan sedikit air dan larutan tepung kanji atau lem. Aduk dengan cara diremas sehingga adonan menyatu dan mudah dibentuk. Setelah itu, dicetak sesuai dengan rancangan
produk kerajinan yang diinginkan. Berikutnya adalah produk kerajinan dengan teknik digulung. Terdapat 3 contoh metode dengan cara digulung. Pertama, kertas digulung dengan bentuk memanjang. Contoh produknya adalah keranjang. Kedua, dengan cara digulung memanjang, kemudian digulung kembali dengan membentuk bulatan. Contoh produknya adalah aksesoris kalung dan tas tangan. Ketiga, dengan teknik digulung membentuk kerucut. Contoh kerajinannya adalah produk berbentuk bunga. Contoh produk selanjutnya adalah dengan teknik pembuatan disambung. Teknik disambung ada 3 cara. Pertama, disambung dengan cara direkatkan atau dilem antara bahan yang satu dengan yang lain. Contoh produknya adalah ayam-ayaman dan bunga. Kedua, menyambung dengan cara dianyam antara bahan yang satu dengan yang lainnya. Contoh kerajinannya adalah keranjang. Dan yang ketiga adalah dengan teknik menyambung dengan cara diikat antara bahan yang satu dengan yang bahan lainnya. Contoh produk kerajinannya adalah tas tangan. Dalam pembuatan produk kerajinan, sebaiknya mengikuti tahapan-tahapannya agar hasilnya maksimal. Tahapannya diantaranya adalah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam perencanaan, yang harus diperhatikan pertama adalah identifikasi kebutuhan. Maksudnya adalah produk apa yang kita butuhkan pada saat ini. Setelah ditentukan, kemudian gali ide atau gagasan. Bagaimana bentuk yang akan kita buat? Apa yang akan kita buat? Langkah selanjutnya adalah pada tahapan kedua, pelaksanaan. Dalam pelaksanaan, diantaranya adalah menyiapkan bahan dan alat dengan memperhatikan sifat dari bahan kertas yang akan kita gunakan. Setelah terpenuhi bahan dan alat, baru dibuatlah produknya sesuai dengan perencanaannya. Setelah produk jadi, maka dikemas dengan kemasan. Tujuannya adalah agar produk terlindungi dari kerusakan. Yang terakhir adalah evaluasi dengan uji produk. Tujuannya adalah mempelajari apakah ada kesulitan atau hambatan dalam pembuatan produk kerajinan. Selanjutnya, Sobat Cerdas siswa-siswi SMP yang berbahagia, saya beri contoh satu pembuatan salah satu produk kerajinan dari bahan kertas.
Bagaimana menurut Sobat Cerdas hasil pengamatan proses pembuatan produk kerajinan dari kertas? Mudah bukan? Nah, sekarang sebagai proses refleksi bagi Sobat Cerdas yaitu membuat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pembuatan produk kerajinan kertas dengan bahan yang ada di wilayah sekitar. Demikian pembahasan kita tadi tentang materi produk kerajinan kertas lembaran. Sampai jumpa dalam program video pembelajaran berikutnya. Tetap stay at home. Salam prakarya.